Musim balap motor MotoGP 2025 menjadi tahun yang istimewa bagi Marc Marquez dan Ducati. Namun musim ini juga diwarnai oleh berbagai penampilan gemilang dari pembalap lain. Segala pujian pada tahun 2025 tertuju pada Marc Marquez yang berusia 32 tahun, yang akhirnya berhasil mengatasi trauma cedera tahun 2020 untuk memenangkan gelar juara dunia MotoGP ke-7 sekaligus yang pertama bersama Ducati. Ia menghadapi sedikit perlawanan, meski adiknya Alex Marquez sempat memberikan tantangan di paruh pertama musim, sementara ancaman yang kian membesar dari Aprilia menjadi hal yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, terdapat pembalap rookie yang menonjol. Pembalap yang sebelumnya kurang berprestasi kini tampil luar biasa, serta beberapa pembalap yang mampu tampil melebihi kemampuan motor yang kurang kompetitif. Berikut adalah peringkat 10 pembalap terbaik musim 2025 secara berurutan. Tidak banyak antusiasme ketika Luca Marini dipilih dari sedikit kandidat untuk menggantikan Marc Marquez di tim pabrikan Honda pada 2024. Masa-masanya di tim satelit Ducati hanya menghasilkan sedikit podium. Beberapa dengan rekan-rekannya seperti Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, atau bahkan Fabio Di Giannantonio yang tampil lebih baik. Musim 2024 yang terbilang biasa saja mulai membaik menjelang akhir. Namun Marini terlihat jauh lebih kompetitif sejak awal 2025 dengan motor Honda yang jauh lebih baik. 4 kali finish di 10 besar dalam 7 putaran awal menjadi landasan yang nyaris gagal ia pertahankan setelah kecelakaan serius saat tes Suzuka 8 Hours memaksanya absen 3 putaran. Namun saat kembali performanya meningkat dengan meraih 2 kali posisi kelima di Hungaria dan Indonesia, serta posisi keempat dalam balapan sprint di Hungaria. Ia mengakhiri tahun hanya terpaut 6 poin dari pemenang balapan Honda Johann Zarco yang membuktikan dirinya sebagai pembalap yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan lomba dan menjadi aset pengembangan besar bagi HRC. Banyak yang diharapkan dari Raul Fernandez sebagai satu-satunya pembalap Aprilia yang bertahan di tahun 2025. Namun setelah 8 putaran, ia hanya mencatatkan 2 kali finish 10 besar. Mendapat tekanan keras dari rekan setim rukinya Ai Ogura, dan bahkan menerima kritik dari CEO Aprilia, Massimo Rivola. Meskipun tim Trackhouse berkali-kali membantahnya, tes yang dilakukan Manu Gonzalez di Aragon dengan motor tim tersebut menjadi peringatan yang diperhatikan oleh Fernandez. Sejak Grand Prix Italia dan seterusnya, Fernandez menampilkan versi terbaik dirinya di MotoGP, secara konsisten menembus 10 besar sebelum meraih podium pertamanya di balapan sprint Indonesia. Ia memanfaatkan kesempatan di Australia untuk meraih kemenangan Grand Prix perdananya yang kemudian dilanjutkan dengan perjuangan keras meraih posisi kedua di Valencia melawan Marco Bezzecchi, hanya seminggu setelah kecelakaan besar yang membuatnya tersingkir di putaran Portugal. Fernandez mencetak 106 poin lebih banyak pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi yang dilihat Trackhouse dalam dirinya akhirnya muncul, namun kini ia harus membuang ketidakkonsistenannya dan menjadikan performa paruh kedua tahun 2025 sebagai standar dasarnya untuk tahun 2026. Keputusan meninggalkan motor terbaik di lintasan untuk bergabung dengan Honda tahun lalu adalah langkah berani bagi pembalap yang memasuki masa senja karirnya di MotoGP. Namun Johann Zarco menjadi satu-satunya titik terang bagi HRC di tengah musim 2024 yang menyedihkan. Pada paruh pertama musim 2025, ia terus menjadi andalan utama Honda. Ia berhasil menempati posisi 7 besar untuk tim LCR dalam 2 putaran awal, sebelum mencetak hasil terbaik pabrikan tersebut dalam kurun waktu lebih dari setahun, yakni finish keempat di Qatar. Momen puncak musimnya adalah kemenangan dominan di lintasan basah pada Grand Prix Prancis. Momen bersejarah ini terbantu oleh keputusan brilian tim LCR dalam memprediksi cuaca di awal balapan. Meskipun hasilnya sempat menurun di paruh kedua tahun itu karena lambatnya kedatangan pembaruan motor. Dengan perolehan kontrak baru hingga tahun 2027, potensi hasil Zarco bersama Honda tetap dinilai tinggi. Peringkat ini mungkin dianggap terlalu rendah bagi sebagian orang atau terlalu tinggi bagi yang lain. Namun tidak dapat disangkal bahwa jika dibandingkan dengan ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya, musim 2025 adalah sebuah bencana bagi Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali ini tidak pernah benar-benar menyatu dengan motor GP25. Ia terus-menerus mengalami masalah kurangnya perasaan atau feeling pada bagian depan motor, ditambah pukulan berat melihat rekan setimnya Marc Marquez mendominasi dengan mudah menggunakan mesin yang sama.
Jika menengok ke belakang, awal musim 2025-nya sebenarnya cukup solid. Ia meraih podium di 5 dari 6 balapan pertama, termasuk kemenangan di Amerika setelah Marquez terjatuh saat memimpin. 3 kali finish di posisi ketiga menyusul di Aragon, Assen, dan Sachsenring sebelum akhirnya musimnya benar-benar memburuk. Antara seri Brno dan Misano, ia hanya sekali masuk 5 besar dan mengalami kegagalan kualifikasi yang menyakitkan di Hungaria dan Barcelona. Meskipun sempat tampil sempurna dengan menyapu bersih pole position, sprint, dan balapan utama di Motegi, bencana kembali melanda di Indonesia dan Australia. Ia sempat menang sprint di Sepang, namun mengalami rentetan 5 kali gagal mencetak poin pada balapan hari Minggu antara Mandalika dan Valencia. Banyaknya tertinggal 257 poin di belakang Marquez dalam klasemen dan sama sekali tidak bisa menjelaskan masalah yang dialaminya. Di tahun yang seharusnya menjadi ajang pertarungan gelar melawan Marquez, ia justru mengakhirinya dengan tanda tanya besar mengenai masa depannya di Ducati. Ducati telah mengikat Fermin Aldeguer dengan kontrak bahkan sebelum musim Moto2 2024 dimulai. Pada satu titik promosi tersebut tampak terburu-buru karena ia kesulitan bersaing serius dalam perebutan gelar Moto2. Naik ke MotoGP menggunakan motor Ducati berusia 1 tahun, pertarungan memperebutkan gelar Rookie of the Year atau pembalap terbaik tampaknya akan sulit melawan Ai Ogura. Namun di bawah pimpinan kepala kru Frankie Carchedi, Aldeguer segera tampil mengesankan. 2 kali finish 5 besar di Qatar, disusul dengan 2 podium di Prancis. Ia kembali naik podium di Austria setelah rentetan finish yang solid sebelum akhirnya meraih kemenangan perdana di Indonesia. Dengan kemampuan manajemen ban yang kuat, ia menggunakannya untuk mendominasi balapan di Mandalika. Ia sempat naik podium sprint di Sepang sebelum penalti tekanan ban membatalkannya. Namun ia berhasil finish di 5 besar pada 2 putaran terakhir dan dengan mudah meraih gelar Rookie of the Year. Ducati tahu mereka memiliki pembalap istimewa dalam diri Aldeguer. Ia berhasil melampaui ekspektasi dengan menjalani musim yang lebih kuat dari perkiraan dan tiba-tiba menempatkan dirinya sebagai aset utama di pasar pembalap tahun 2027. Dari sudut pandang pribadinya, musim 2025 adalah kekecewaan besar bagi Pedro Acosta. Setelah tampil luar biasa di musim debutnya, banyak yang memprediksi Acosta sebagai ancaman potensial dalam perebutan gelar juara tahun 2025 atau setidaknya mampu memenangkan beberapa balapan. Sebaliknya, ia kini telah melewati 2 musim penuh tanpa pernah menapaki podium tertinggi. Motor RC16 tahun 2025 jelas tidak cukup kompetitif di paruh pertama musim. Dan rasa frustasi pembalap Spanyol itu memuncak saat ia menyadari bahwa aspirasinya kemungkinan besar tidak akan terwujud. Katanya melakukan beberapa peningkatan pada motor untuk paruh kedua. Namun perubahan pola pikirlah yang membuat Acosta menjadi ancaman podium yang konsisten. Meski baru mendapatkan podium pertamanya di putaran ke-12 di Brno, ia berhasil mengumpulkan 8 podium dari balapan sprint dan utama dalam 10 acara terakhir. Ia berhasil mengangkat posisinya ke peringkat 4 klasemen, mengungguli pemenang balapan ganda Pecco Bagnaia dan unggul 152 poin dari pembalap KTM terbaik berikutnya. Acosta juga menjalani musim penuh kedua tanpa pernah dikalahkan rekan setimnya dalam sesi kualifikasi. Acosta merasa bahwa ia berjuang tanpa hasil pada tahun 2025. Meskipun hal itu mungkin benar, ia sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai talenta langka dan betapa KTM akan sangat kehilangan dirinya jika tahun 2026 ternyata menjadi musim terakhirnya bersama merek tersebut. Terdapat banyak pembicaraan hangat mengenai Yamaha menjelang balapan awal. Setelah pramusim yang kuat dengan motor M1 mengisyaratkan bahwa pabrikan Jepang tersebut mampu bertarung memperebutkan podium secara cukup rutin. Meskipun Yamaha memang menjalani tahun yang lebih baik dibandingkan 2024, hal itu sebagian besar disebabkan oleh kemampuan Fabio Quartararo dalam memeras potensi motor melebihi batas yang seharusnya. Hal ini terlihat sangat jelas antara sesi Qatar dan Silverstone, di mana ia berhasil membawa M1 ke baris depan sebanyak 5 kali berturut-turut. 4 diantaranya adalah pole position dan finish kedua di Grand Prix Spanyol. Ia memiliki potensi podium di Le Mans jika tidak terjatuh dalam kondisi lintasan yang sulit. Sementara kemenangan di Silverstone yang sudah di depan mata harus sirna secara kejam akibat kerusakan pada perangkat pengatur ketinggian motor atau ride height device. Kecepatan satu putaran memungkinkan Quartararo membawa M1 meraih hasil balapan yang sebenarnya sulit dicapai motor tersebut, termasuk finish 5 besar yang kuat di Jerman, Barcelona, dan Malaysia, serta beberapa podium sprint. Namun, kurangnya tenaga dan daya cengkram M1 membatasi apa yang bisa ia lakukan.
Ia unggul 122 poin dari pembalap Yamaha terbaik berikutnya di klasemen dan menjadi satu-satunya wakil pabrikan Jepang yang berhasil menembus 10 besar kejuaraan. Seiring langkah Yamaha menuju era mesin V4 baru, kesabaran Quartararo untuk kembali memiliki paket motor pemenang tampaknya sudah habis. Meskipun penantian kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Jerman 2022 terus berlanjut, musim 2025 memberikan banyak bukti bahwa Quartararo masih merupakan pembalap berkaliber tinggi di MotoGP. Menentukan posisi kedua dalam peringkat ini sangatlah sulit karena Alex Marquez benar-benar menjalani musim yang brilian. Setelah tahun 2024 yang sulit dengan Ducati GP23, kepindahannya ke GP24 langsung memberikan peningkatan performa yang instan. Mengawali musim dengan 3 kali finish di posisi kedua, ia meraih kemenangan perdana di Jerez yang diikuti dengan podium konsisten baik di sprint maupun Grand Prix hingga jeda musim panas. Di Brno, ia melakukan kesalahan yang tidak perlu sehingga gagal finish ganda. Sementara tabrakan dengan Joan Mir membuahkan penalti yang menghambatnya di Austria, padahal ia memiliki kecepatan untuk naik podium. Jatuh lagi di Hungaria dan kecelakaan saat memimpin sprint di Barcelona menambah catatan kesalahan dalam rekam jejaknya. Namun, responnya di Grand Prix Catalan sangat mengesankan. Ia mampu menahan tekanan besar dari Marc Marquez yang menggunakan motor pabrikan GP25 untuk meraih kemenangan keduanya tahun itu. Hal ini menjadi pengingat akan kualitas pembalap yang telah ia capai. Kemenangan ketiga diraihnya di Malaysia, ditambah 2 kemenangan sprint di 2 putaran terakhir. Ia mencetak hampir 300 poin lebih banyak dibandingkan tahun 2024 untuk mengamankan posisi runner-up di klasemen dengan meyakinkan, sekaligus mendapatkan jatah motor pabrikan GP26 untuk tahun depan. Alex Marquez akan selalu dibandingkan dengan kakaknya, tetapi musim 2025 menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia berada di level salah satu pembalap terbaik dunia. Pada musim panas 2024, Aprilia membuat heboh dengan merekrut calon juara dunia Jorge Martin. Penunjukan Marco Bezzecchi saat itu lebih terasa sebagai langkah Aprilia untuk mengamankan pembalap kedua yang mumpuni, bukan sebagai pembalap yang bisa menjadi pemimpin tim. Namun menghadapi situasi di hari pertama tes pramusim, setelah Martin mengalami cedera besar pertamanya dari 4 cedera yang dialami, Bezzecchi dengan cepat beradaptasi menjadi acuan pengembangan Aprilia dan andalan utama mereka di lintasan. Awal musimnya cukup solid dengan kecepatan balapan yang kuat namun terhambat oleh hasil kualifikasi yang kurang memuaskan. Segalanya mulai membalik di Silverstone, di mana ia bangkit dari posisi ke-11 di grid untuk memenangkan Grand Prix. Hanya beberapa hari setelah Martin terlibat sengketa kontrak yang rumit dengan Aprilia. Tes Aragon beberapa minggu kemudian menjadi titik balik penting karena Aprilia berhasil mengatasi masalah stabilitas saat pengereman. Bezzecchi finish kelima di Mugello sebelum meraih 2 podium di Asen dengan memberikan perlawanan sengit kepada Marc Marquez untuk memperebutkan kemenangan. Hal tersebut menjadi kejadian rutin, di mana Bezzecchi naik podium baik di sprint atau Grand Prix dalam 10 dari 12 putaran terakhir setelah Grand Prix Belanda. Absennya Marquez karena cedera setelah Bezzecchi memicu tabrakan dengannya di Indonesia, membuat jalan bagi kemenangan berturut-turut di Portugal dan Valencia. Sementara 5 pole position menunjukkan kehebatannya dalam mencetak waktu 1 putaran atau time attack. Sama seperti Alex Marquez, Bezzecchi melakukan sangat sedikit kesalahan. Meskipun ketika ia melakukannya, kesalahan itu cenderung menghilangkan peluang podiumnya. Memperbaiki hal tersebut akan menjadi kunci jika ia memiliki aspirasi untuk memperebutkan gelar juara dunia pada tahun 2026. Ia telah membuktikan bisa menang saat menjadi pembalap satelit Ducati. Namun melakukannya dengan mesin yang benar-benar berbeda di tengah drama besar di luar lintasan, merupakan bukti pertumbuhan Bezzecchi sekaligus keberhasilan pekerjaan Aprilia di tahun 2025. Jika Anda mengharapkan nama lain di posisi nomor 1, berarti Anda benar-benar tidak memperhatikan jalannya musim 2025. Sedikit keraguan bahwa Marc Marquez memasuki musim 2025 sebagai favorit juara dunia, apalagi setelah bermitra dengan tim pabrikan Ducati. Namun, cara dia melakukannya sungguh luar biasa, memenangkan 3 dari 4 Grand Prix pertama, kemudian meraih 7 akhir pekan dengan poin sempurna, yakni 37 poin dari Aragon hingga Hungaria, serta mengklaim total 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint dalam 18 putaran yang ia ikuti. Ini adalah tingkat dominasi yang belum pernah terlihat lagi sejak terakhir kali ia menjadi juara dunia pada 2019.
Ada kesalahan di awal musim, seperti di Amerika dan Spanyol, tetapi hal itu segera diperbaiki. Satu-satunya kegagalan finish akibat kesalahannya sendiri setelah itu adalah saat ia terjatuh dari posisi memimpin di sprint Misano. Yang lebih mengesankan adalah hasil yang ia raih dibandingkan dengan Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio yang menggunakan motor GP25 yang sama, di mana keduanya justru kesulitan menemukan konsistensi pada paket motor tersebut. Marquez seolah memutar balik waktu untuk menunjukkan performa yang sangat familiar seperti masa sebelum cederanya. Namun melakukan hal itu pada usia 32 tahun setelah cedera serius adalah sesuatu yang jarang terlihat dalam olahraga. Sayangnya, akhir musimnya yang prematur di Indonesia akibat tabrakan yang dipicu oleh Marco Bezzecchi menghilangkan kesempatan kita untuk melihat apa yang bisa ia lakukan tanpa beban tekanan kejuaraan dunia di pundaknya. Meskipun ancaman dari Aprilia semakin besar, sulit untuk melihat bagaimana Marquez bisa dikalahkan dalam performanya saat ini bersama Ducati, asalkan ia tetap bugar.